yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsil qudsi, man dzakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala fi haditsil qudsi. Qala aidan masalul ladina yadhkuru rabbahu lam yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, penguasa alam semesta, Tuhan kita yang maha agung, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah sampai saat sekarang ini. Kita telah merasakan betapa banyaknya nikmat yang telah kita nikmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya, termasuk individu diri kita masing-masing. Dan tentu kita tidak bisa membalas, mengembalikan apa yang telah kita nikmati dari pemberian Allah tersebut. Yang kita bisa lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Paling minimal kita mengucapkan kalimat yang agung, yang mulia, alhamdulillah. Semoga Allah mencatat kita, menjadikan kita sebagai hamba dan syakur, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada-Nya. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan pengajian ini, terlebih dahulu saya mohon maaf atas ketidak sempurnanya suara saya, karena sampai saat ini pun badan masih sangat letih dan lelah. Karena setelah kembalinya dari Kabupaten Siak bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di sana dan mengadakan kegiatan tabligh akbar, saya diperhadapkan dengan kegiatan yang cukup padat sampai malam hari ini, sehingga badan betul-betul letih dan lelah ini belum selesai. Maka suara saya tolong dimaklumi semuanya. Mudah-mudahan bisa dengan suara yang terbatas ini, apa yang saya sampaikan dapat kita cerna, dapat kita terima dalam akal kita, serta terhujam ke dalam hati kita masing-masing, dan semoga kita bisa mengamalkan. Kami perlu sampaikan salam dari saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah, mereka sangat bersemangat mendampingi kami, mendampingi Ustadz sampai malam terakhir kita zikir bersama di sana. Mungkin karena mereka jarang-jarang bisa bersama, sehingga semangatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan juga jamaah yang ada di Bintang Tanjung Pinang ini tidak kalah semangat dengan mereka. Bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah,
Malam hari ini kembali kita berada dalam kajian kitab Al-Hikam yang tentu memuat hikmah-hikmah bagi orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah, wabil khusus kita-kita ini yang berada dalam majelis thariqah. Kita harus paham bahwa tidak semuanya orang-orang itu diberi kemampuan oleh Allah seperti yang kita miliki hari ini. Ini adalah satu karunia yang Allah kasih. Ya, saya paham bahwa Bapak semua ini ngantuk, sama kita ngantuk, capek. Ya, disitulah perjuangan kita yang mudah-mudahan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ngantuk, nggak tahan dulu saja. Ini saya masih mau menghimpun tenaga-tenaga sambil menjelaskan, karena ini akan berpengaruh pada pikiran. Kalau tenaga tidak stabil, itu sistem saraf juga tidak secepat mencerna ketika sehat. Ya, jadi mohon dimaklumi kalau saya harus mengambil beberapa waktu untuk menstabilkan akal pikiran, untuk menyampaikan apa yang dipahami dalam kitab ini. Apalagi ini membahas kitab yang cukup mendalam, membutuhkan energi, membutuhkan konsentrasi penuh. Ya. Mari kita kirimkan satu Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua khususan ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syaulillahi walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mengulang kajian pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, karena pekan kemarin saya tidak sempat mengisinya. Kalau 2 pekan yang lalu, murojaah kita malam hari ini adalah apa yang beliau sampaikan dalam hikmah yang ke-101. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa taruddu fihi ila wujudi zillatika. Sebaik-baik waktumu adalah ketika kamu menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu kepadanya. Kalau Ibnu Athaillah berkata terkait dengan pembahasan hikmah yang ke-100, beliau mengatakan adalah kebutuhan seorang salikin, seorang murid kepada Allah, itu adalah hari raya mereka. Karena ini berbicara masalah kesufian, ya. Bukan masalah ini berbicara tentang kerohanian, berbicara tentang spiritualisme, ya, berbicara tentang ketuhanan. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan, tentang spiritualisme, ya, tentang spirit, ya, maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan terkait dengan kajian hikmah yang ke-100 ini, mengatakan kebutuhan seorang murid, seorang salikin kepada Allah itu adalah hari raya para muridin.
ini malam Jumat, saya hanya menyadul aja apa yang beliau sampaikan. Ya, kita tunggu-tunggu kapan malam Jumat. Gitu. Kenapa kita butuh malam Jumat itu? Saya yakin ini ibadahnya ini zikirnya centang tenang semua. Ya kan, kalau zikir seperti itu nanti berjamaah. Kalau dicek di sini bisa dicek satu-satu di sekolah, ya kan. Jadi kita membutuhkan Jumat ini, ya. Ini contoh pembahasan kalau apa yang disampaikan menyimpulkan terkait dengan hikmah yang ke-101, bahwa sebaik-baik waktu adalah ketika kamu menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Setelah kita nggak ada pekerjaan, nggak ada duit, banyak utang, langsung banyak masalah, ya. Kita menyadari sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya. Apalagi itu pokoknya yang masalah yang ringan atau persoalan yang besar, ini tergantung masing-masing, ya. Semakin tinggi kualitas iman, kualitas kesabaran, kualitas ibadah, tentu semakin besar cobaan yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi jangan pula kita nengok ini ibadah aja centang tenang maka dikasih sama Allah begini, tidak, ya. Kadang itu untuk menguji, tapi ada saat di mana memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu waktu pada diri kita terpuruk, ya. Kita tidak punya jalan, ya. Kita tidak bisa melangkah lagi. Sudah betul-betul tidak bisa lagi kita mencari jalan keluar. Apa contohnya? Contohnya Nabi Musa itu ketika di depannya ada laut, di belakangnya dikejar Fir'aun sama pasukan, mau lari kemana? Tapi itu dicatat oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ibrah, sebagai contoh bagi kita. Disitulah doanya itu sangat serius. Ya Allah, selamatkan kami. Nah, di saat itu kita merasa dekat dengan Allah. Dan ketika Allah menolong kita, kita merasa itu pertolongan Allah. Bukan orang yang tolong kita, tapi Allah yang nolong kita. Kenapa? Kalau kemarin kita tidak libatkan Allah, oh si Polan yang tolong saya, oh si Anu yang kasih bantu saya, oh ini. Karena kita tidak bisa melihat Allah di sebalik itu. Karena kita merasa mampu, merasa hebat, punya uang banyak, punya teman yang banyak, ya, punya segala-galanya lah. Tapi begitu Allah hilangkan semuanya yang ada pada diri kita, ternyata kita ini lemah. Ternyata kecerdasan kita tidak berlaku. Ternyata kekuatan kita tidak ada gunanya. Ternyata kawan-kawan kita tidak mampu untuk menolong kita. Ternyata di situ baru ada muncul pengakuan kita kepada Allah. Gak usah lah, kalau anak kita bikin sakit kepala, pusing kepada kita pengaduan.
Kalau anak-anak kita bikin masalah, aduh. Ternyata apa yang kita pelajari di majelis ini, yang kita anggap sudah hebat kita, tidak bisa kita gunakan cara untuk menghadapi anak kita sendiri. Kemana larinya? Ibu-ibu ya, kesejadan Allah, baru kita minta Allah. Justru di situ itulah kemudian pada saat-saat seperti itu beliau mengatakan, ini saya ulang kaji kemarin. Saat-saat seperti itulah saat-saat di mana Allah menjadikan waktu yang ada ini sebagai waktu yang spesial bagi kita, sehingga kita merasakan keberadaan Allah itu. Bahwa Allah betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu betul-betul ada. Kita menjadi orang yang arif billah, mengenal Allah. Tadinya kita tidak kenal Tuhan. Yang kita kenal uang itu Tuhan kita. Boy, benar nggak nih? Yang kita kenal uang itu adalah Tuhan kita. Coba merenung-renung. Kata Ustaz, Tuhan saya itu uang. Zaman sekarang ini, jangankan kalian, sekelas ulama aja bisa dibeli. Barusan saya bahas di sana. Saya bahas di kajian, ya, tentang ulama bersisa itu, ya, masalah duniawi itu yang disebut dengan hijab. Paham itu hijab? Hijab itu bukan hanya hasad, iri, dengki, hubud dunia, cinta dunia itu. Itulah hijab yang sesungguhnya. Jadi kalau begitu kita nggak boleh cari dunia, carilah dunia. Tapi jangan kamu sandingkan dunia itu di hatimu dengan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah kami tidak menjadikan dua hal dalam satu jiwa. Allah tidak menjadikan Allah dan dunia dalam hati kita bersanding bersama-sama. Ada yang begitu? Cross check semua di hati masing-masing. Katanya beriman sama Allah, tapi begitu nggak ada duit, yang pertama yang dia ingat manusia, bukan Allah. Tapi kamu lebih percaya sama manusia daripada percaya kepada Allah. Ini kita bicara tentang keyakinan dan keimanan. Ini kita memang membedah ini di ke Ustaz kajiannya. Ya, yang dibedah dalam toriko inilah akidah. Dalam toriko yang dibedah, inilah dia dibedah. Yang dikaji itu ya ini. Makanya orang-orang yang bertoriko itu sama saja bagi dia. Ada dunia dengan tidak ada dunia, tidak mempengaruhi batin. Makanya sebelum melangkah ke hikmah yang kedua, hikmah yang selanjutnya, saya mau pulang di sini karena ini ada kaitannya dengan hikmah berikutnya. Kalau kita masih sangat terpengaruh dengan keadaan yang ada, dengan dunia dan segala macam pernak-pernik kehidupan dunia, kita masih mudah goyah. Masih mudah goyah kita punya iman. Masih bisa dibeli kita. Kita masih bisa, masih mudah. Andaikan ada Abu Jahal di zaman sekarang ini, ya, Abu Lahab, ya, makanya itu hebatnya orang Palestina. Walaupun mereka dihajar nyawanya sebagai taruhan, dia tetap la ilaha illallah. Kita belum diuji kayak seperti itu. Kita masih diuji dengan dunia, ya.
kuat. Makanya kata Nabi, nanti kamu di akhir zaman itu bagaikan buih di lautan. Ada banyak tapi tidak punya kekuatan. Di hadis yang lain, kamu seperti mana satu hidangan yang disantap oleh orang-orang di sekelilingnya. Kata sahabat, apakah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun, bahkan kamu di masa itu banyak, tapi kamu tidak punya kekuatan. Apa yang menyebabkan kami seperti itu ya Rasulullah? Antum itu memiliki sifat wahan. Apa itu sifat wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia. Saya tanya Bang Mama, kalau Tuhan cabut nyawa sampean hari ini siap? Siap. Saya tak doain. Doain sehat. Gak pada siap. Pak Waria, kalau Tuhan cabut nyawa sampean hari ini siap nggak? Oh, saya siap banget. Alhamdulillah. Kalau Pak Bapak Mama pasti punya alasan tersendiri, ya. Bukan dunia menjadi alasan, tapi ada kredit poin itu. Kredit poinnya belum cukup. Tiket untuk masuk itu belum cukup. Ya, jadi seperti itu. Maka kita menyadari bahwa ketika kajian hari ini yang kemarin, ketika kita bertemu dengan hal-hal yang menyesakkan dada, dan kemudian kita kembali kepada Allah dan kita melihat Allah hadir di dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah sesungguhnya suatu pemberian nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan selalu melihat. Jadi begini, beliau mengajarkan kepada kita itu, Bang, ibu-ibu, jangan selalu melihat kesusahan itu sesuatu yang tidak ada guna, ada gunanya. Paham ya? Jangan selalu melihat sesuatu yang menyesakkan dari itu tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Supaya kita tidak sombong, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Kan banyak itu orang-orang yang aku banyak duit, aku bisa. Tapi kalau mohon maaf ya Bang Ratu, saya tidak membantu. Ini untuk semua. Ya, dia kaya, tapi apakah dia bisa beli kesehatan? Nah, ketika Allah kasih sakit yang parah, auzubillah dikasih kanker. Ayo, antum ini kan gak dikasih kanker sama Allah. Kita ini kan alhamdulillah gak punya duit, tapi gak dikasih kanker sama Allah. Kantong kering maksudnya. Ya kan? Ada orang kaya tapi dikasih kanker sama Allah. Itu sengaja. Allah kasih tahu sama dia, kamu itu uang itu nggak bisa beli kesehatan. Ya bisa. Kamu bisa aja kamu ke mana saja, tapi kan tidak pasti. Apalagi penyakit sekarang ini yang datang, menakutkan. Nauzubillah, yang kita minta kepada Allah. Itu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Waktu, fokusnya di sakit. Kita ini kan fokusnya nggak di sakit, hanya demam, pilek, batuk, sakit kaki, rematik ini ya, tidak terlalu berat. Sakit pinggang karena kerja. Demam itu biasa, ya kan, minum obat sedikit, alhamdulillah. Duit berapa yang keluar? Itu pun kita, sana dokternya itu kok mahal itu. Begitu merupiah sama Ustaz itu mahal bayar rupiah itu. Kok mahal
Nah, ini kita melihatnya dari sisi yang lain, ya, supaya dalam diri kita itu selalu muncul optimisme dalam kehidupan, ya, selalu melihat kebaikan-kebaikan Allah. Rabbana, ingat ini ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan itu batil. Tidak. Bagus baik semuanya. Setan aja Allah ciptakan. Emangnya iblis itu ciptakan dirinya sendiri? Tidak kan? Kita melihat sedikit ini, coba. Saya mau tanya, siapa yang ciptakan itu iblis? Siapa yang ciptakan setan? Siapa yang ciptakan jin jahat? Kenapa Allah ciptakan? Jawab itu. Untuk muji kita kan? Untuk apa? Untuk muji Bang Maria. Digodain Bang Maria, udah pulang cepat. Ya, kasihan istri, digodain tuh. Sedikit-sedikit tengok jam berapa ya? Setan. Dulu, sekarang sudah enggak. Ya. Jadi setan itu yang ciptakan, bukan dia sendiri yang ciptakan setan. Iblis enggak menciptakan dirinya sendiri, dia diciptakan oleh Allah. Apakah Allah salah menciptakan iblis? Tidak. Allah mengatakan Al-Quran, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lupa berzikir, ayo ini ingat ayat ini. Bukan ustaz yang ngomong ya. Kau marah, jangan marahin saya, marahin Tuhan sana. Supaya kamu ditahu sama Tuhan sekalian. Ya, jangan marahin saya ayat ini. Turun ayat ini untuk kita semuanya. Siapa yang lupa kepada Allah, rasain ini, rasain azab bagi orang yang lupa kepada Allah. Ini belum di akhirat nih, masih di dunia. Kata Allah, siapa yang lupa kepada Allah, aku akan azab dia dengan mengirimkan baginya teman setia dalam kehidupannya, yang akan selalu mendampingi dia terjerumus dalam dosa dan kesalahan, yang namanya jin qarin. Dialah syaitan yang dikirim oleh Allah menemani terus dia. Jadi kita penting tak berzikir, penting. Supaya apa? Enggak dijadikan kawalan setan. Kalau dikawal sama setan apa? Tengoklah perbuatannya, jauh dari perintah Allah. Alhamdulillah kita di sini selalu berzikir. Yang mengawal kita adalah malaikat. Yang bersama dengan kita terus adalah malaikat Allah yang mengajak kepada kita kepada kebaikan. Sebaliknya kalau kita lupa, yang ngawalin kita setan yang selalu mengajak kepada keburukan. Rasa enggak itu? Terasa enggak? Terasa. Masing-masing rasain sendiri ya. Coba testimoni masing-masing. Aku tak mau berzikir sama Allah ini seharian. Ya, aku sholat cuek aja. Oh, emosi nggak stabil, marah nggak kerakuan. Ya, hidupnya itu pada saat itu, hari itu, kok beda betul, nggak enak sekali. Galaunya nggak ketulungan, mau menelan orang aja. Testimoni sendirilah masing-masing. Silakan. Ya. Ayat itu untuk ditestimoni, ayat itu untuk diuji, teruji sama diri kita masing-masing. Ya. Oke. Nah, ini belum masuk ke bahasan, baru kita masuk ke bahasan. Ya. Nengok lagi. Jam berapa di atas nih? 10
Sebenarnya saya nengok-nengok jam karena saya kurang sehat. Baru jam 10 lewat. Wah, Sol, nanti pindahin nih jam. Biar nggak nengok jam orang. Pindahin nanti jam. Nanti saya kayak disuruh berhenti aja kalau nengok jam. Saya cepat berhenti lah, pura-pura nengok jam itu. Ya, baik. Bismillah, mari kita masuk pada kajian berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih Hikamil Athaiyah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Mata awhashaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Sekali lagi, mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Terjemahannya, kapan Allah atau apabila Allah membuat mulia dengan makhluknya, fa'lam, ketahuilah bahwa dia hendak membuatmu jinak bermesra-mesraan dengan Allah. Saya ulangi, manakala Allah membuatmu liar dengan makhluknya, maka ketahuilah bahwa dia Allah hendak membuat engkau jinak bermesra-mesraan dengannya. Menarik pembahasan malam hari ini. Baik, pelan-pelan saya jelaskan. Udah paham ini, tidak perlu saya jelaskan. Kalau sudah paham, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, saya jelaskan ya. Apabila Allah membuat kita liar dari makhluknya, atau menjauh dari makhluk-makhluk Allah, atau bosan dengan makhluk-makhluk Allah, atau jemu dengan manusia terutama, ya, maka sesungguhnya Allah membuka pintu kejinakan kemesraan kita dengannya. Ya, ada dua jalan yang Allah berikan. Kita terjauhkan dari manusia, kemudian dengan sukarela kita mendekat kepada Allah. Ada juga orang yang dia dipaksa oleh Allah untuk menjauh dari manusia, sehingga dia memperoleh kenikmatan bermesraan dengan Allah. Manusia ini membuat orang itu kebanyakan lupa dengan Allah. Bikin pusing ini manusia ini. Ya. Ya, tapi jangan pula ini kajian ini menyuruh kita supaya tinggalkan manusia, tidak. Nanti ada pembahasan. Nanti di sesi terakhir apa maksudnya ini akan kita ketemu. Baik, para jamaah sekalian, seorang murid, seorang salib, ketika dia di awal melangkah belajar, dia harus menjauh dari manusia, atau manusia yang menjauh dari dia. Tidak enak berkawan lagi sama Bang Maya. Apa gitu? Orangnya sudah tak asik. Kemarin kan sekarang dia pendiam, malas berkawan sama dia sekarang.
yang keluar nasihat, yang keluar ini, nah malas dah. Akhirnya apa? Teman-teman kita menjauh dari kita kan. Itu maksud Allah. Allah punya maksud di sini. Teman-teman ini yang mana ini? Yang tukang burung ini mana orangnya tukang burung? Bang Gus tukang main burung, komunitasnya banyak. Kalau dengan Bang Agus tuh, udah gak asik main sama Bang Agus sama Bang Agus. Atau masa Bang Agus udah gak asik lagi berkawan dengan komunitas itu, menjauh. Ada yang teman-temannya menjauh, ada yang dianya menjauh. Kenapa begini keningnya Bang? Serius bener. Bagaimana Bang Reno? Betul Bang Reno ini. Oh, maksud besar aku yang kena ini mungkin. Ya, itu dua. Kalau tidak manusia yang menjauhi kita, kita yang menjauhi manusia. Kenapa? Karena proses di situ adalah ada proses tahapan untuk pembersihan litasawufi qulubuna, untuk membersihkan kejernihan pikiran dan hati kita. Karena ketika bersama-sama dengan manusia, bersama dengan orang banyak, kita kadang-kadang terkontaminasi. Kita kadang-kadang terkena virus mereka. Maka kita harus sedikit menjauh. Ya. Sekalipun misalnya secara jasmani kita sama-sama, tapi dalam pola pikir, dalam kebatinan kita, dalam spiritual kita, kita menyingkir dari mereka, kita menjauh, atau mereka yang terjauhkan dari kita, karena sudah tidak sefrekuensi, sudah tidak sefrekuensi, ya, kita tidak sesirkel lagi itu. Ya. Bagi orang-orang yang mau hijrah, bagi orang-orang yang menempuh jalan pendakian kepada Allah, ini pasti akan terjadi. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya sangat banyak. Ya. Di antara yang pernah terjadi pada diri Rasulullah, di tengah-tengah kebisingan kota Mekah dengan segala macam kejahilan mereka, Rasulullah SAW itu bolak-balik ambil bekal, duduk berkhalwat. Berkhalwatnya di mana? Itu Hira. Sampai berhari-hari beliau di situ. Makanya sebenarnya di Naksabandi itu 40 hari itu bagi tahap mubtadi'in harus dia lakukan. Karena untuk supaya dia memperoleh pancaran cahaya, saya mohon maaf luruskan kaki saya, untuk memperoleh cahaya ma'rifatullah masuk ke dalam hati, itu hatinya harus siap. Hati ini tidak boleh ada pengaruh-pengaruh yang lain. Dia harus bersih. Karena sesuatu yang bersih harus ditempatkan di tempat yang bersih. Harus berada di tempat yang bersih. Harus bersih, zahir dan batin. Terlebih batin. Tapi kalau banyak sekali gangguan ini, gangguan pikiran dan gangguan ini, maka itu dalam dunia thariqah, dalam dunia sofistik, mau tidak mau, khalwat itu adalah langkah yang mesti dilakukan ketika seorang salikin, sekalipun dia sudah lama berthariqah, ada masa dia harus bersunyi diri dengan Allah. Kalau tidak, dia tidak punya kesempatan untuk berma'rifat secara hakiki dengan Allah. Sangat terganggu itu. Pikiran terganggu, ya, hati terganggu, fisik. Antum jangan kira ketika kita berdekatan begini nih, misalnya antum kan nggak ngantuk, berdekatan sama orang yang antum pasti kena virus ngantuk. Itu contoh. Jadi kita
kita harus uzlah, kita harus menyendiri dulu. Kita harus mundur dulu, kita harus menjauh. Karena terlalu bising di sini ini. Makanya kata beliau, kalau bukan kita yang menjauh, lihat dari manusia, manusia yang menjauh dari kita. Apakah anak, apakah istri, apakah teman-teman? Ya syukur-syukur kalau istri sama-sama sefrekuensi. Tapi teman-teman yang lain, atau saudara-saudara kita yang lain, mungkin tidak. Ya. Makanya kita perlu untuk menyendiri, untuk khalwat, untuk uzlah. Insyaallah Muharram dia 1 malam saja kita menyendiri sendiri. Kita mau fokus nih, mau menangkap, mau arif billah, kita mau mengenal Allah lebih jauh lagi. Ya, kita harus buat satu waktu untuk betul-betul kita dekat dengan Allah. Kayak selama ini kita ya, bukan semakin dekat, malah semakin jauh dari Allah. Ya, apa indikasinya itu kita jauh? Sholat kita tidak nikmat, zikir kita sudah rasa hambar. Nah, itu indikasi hati kita ini tidak ada kekhusyuan, tidak ada satu kenikmatan yang kita rasakan dalam hati. Kenapa itu? Baru la ilaha illallah. Utang besok tanggal 20 jatuh tempo. Lah, bising sekali. Ya, makanya ketika uzlah itu memang betul-betul hilang. Coba lihat yang 3 hari kemarin, baik yang di tempatnya Bang Reno maupun yang di sini. Kenapa antum itu nangis-nangis? Kenapa terbuka ini jalan? Ini memang begitu. Itu jalan Nabi. Bukan saya yang buat. Kalau saya yang buat, kalian marah sama saya. Makanya tidak ikut 3 hari kapur rasa. Nggak rasa dia. Jangan salahkan saya. Udah saya buat nih. Jangan salahkan mursyidnya sudah buat. Mursyidnya lagi bahkan yang mimpin sini. Nangis-nangis semua orang yang ikut zikir sini. Ditanya ada kenikmatan spiritual. Nggak bisa kamu beli dengan harta dunia. Apa yang mau kamu kejar? Dunia. Udah berapa hektar yang kamu punya? Udah berapa batang emas yang kamu miliki? Nggak juga. Gini-gini aja. Terus kamu punya di akhirat kamu sepelekan. Udah kaya kita, miskin juga sampai sekarang. Terus kita mau miskin lagi di akhirat. Terus kita mau miskin dengan Allah. Jawab itu. Mau banting tulang pas keringat pun, kalau kata Allah rezekimu segitu-gitu aja bang, nggak lebih. Akhirnya apa? Kita melihat rezeki itu bukan dari Allah, tapi dari manusia. Makanya kita kejar manusianya. Jangan kita tertipu seperti orang kafir tertipu. Orang kafir itu kan tertipu. Dia kira dunia ini surganya. Tidak bang. Tidak ada agama yang mengajarkan akhirat kecuali Islam. Makanya Abu Lahab itu marah, Abu Jahal itu marah. Ini Islam mengajarkan akhirat. Mana ada akhirat? Kenapa? Karena mereka menjadikan dunia ini surganya. Mau zina sesuka hati, mau minum khamr sesuka hati, mau cari jalan makanan yang hal haram hantam sesuka hati, tidak ada aturan. Apakah kita mau kayak begitu? Udah kita miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Double. Udah di dunia capek, di akhirat masuk neraka. Jangan kelewatan. Jangan terposir, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ini ingat hadis qudsi ini ingat hadis qudsi, saya akan sampaikan lagi. Ingat ini baik-baik. Ya ibadi, khalaqtuka fil ibadi fala tal'ab. Wahai hamba-hambaku, aku ciptakan kalian itu untuk beribadah kepadaku. Jangan kamu main-main dengan ibadah itu.
Wahai hamba-hambaku, kata Allah lagi, aku telah menentukan rezekimu. Jangan kamu sampai capek sekali mengejar rezeki itu, sampai kamu lupakan ibadah yang aku perintahkan kepadamu. Bukan saya ngomong ini, hadis kursinya yang ngomong, Allah yang bicara langsung. Ada yang respon. Ya, boleh kita capek, tapi jangan sampai ya kecapean kita ini mengalahkan kecapean kita dalam ibadah. Saya hanya ulang-ulang kajinya ini. Saya hanya ulang-ulang kaji. Ya, dulu pernah juga saya bilang, sudah berapa hektar sawah, sudah berapa hektar kebunmu, sudah sebanyak apa dunia yang kamu miliki hari ini, sudah berapa triliun uang yang kamu punya, sudah berapa anak buahmu, sudah nggak bisa jawab, nggak bisa jawab Ustaz. Ya kalau kamu nggak bisa jawab, jangan kamu sepelekan akhiratmu pula. Ayo bos, kamu serius nih? Ya, udah. Ya, mau kejar pun di usia kita kayak ini, kecuali kita merampok mungkin jadi kaya. Yang kan merampok. Ustaz bilang di usia kayak ini kalau nggak merampok nggak kaya. Tidak, saya nggak katakan begitu ya. Jadi fala kamu jangan main-main dalam ibadah. Oh ya serius. Ya. Kata Allah, kamu pun bekerja serius mengejar rezekimu. Aku telah menentukan sebegitu itulah yang kamu dapat. Tapi kamu akan menjadi hina karenanya, kata Allah. Kata Allah. Jadi hina kan kita, jadi hina. Nggak ada marwah kita sudah sebagai orang Islam. Nggak ada marwah kita lagi sebagai orang yang beriman. Mana marwah kita? Pak, izin saya mau sholat. Kalau ada marwah kita kayak begitu hebat. Nggak ada marwah kita kan lagi. Kenapa ya? Kita kejar dunia. Habis semua waktu ibadah kita, nggak ada tersisa lagi. Kita pun mau protes sama bos. Mohon izin bos, boleh nggak saya dikasih waktu 10 menit untuk sholat? Nah berani kita, kenapa? Cuan yang main situ. Takut kita sama uang. Bukan orangnya yang kita takut, uangnya yang kita takut hilang. Mohon maaf ini, saya mengkritis ini bukan untuk siapa-siapa, termasuk diri saya. Hilang marwah kita, hilang kemuliaan kita. Mana lagi bekas kemuliaan itu? Tidak ada. Bekas keimanan kita mana lagi? Tidak ada. Sementara para sahabat berperang sambil sholat, dong dong dong, Allah, namanya apa? Sholatul khauf, sholat lagi perang. Ada kita diuji begitu? Nah, lagi sholat ini, pam pam pam, Allah Akbar. Yang satu jagain, satu baris di belakang jagain. Setelah selesai satu rakaat, satu lagi maju, Allah, yang di belakang jagain. Ada kita begitu? Nggak, adakah kita dituntut begitu dalam ibadah? Enggak, kondisi kita tidak seperti ini. Kondisi kita adalah, ya, saya nggak perlu bilang, sendiri-sendirilah. Masuk. Iya, itu bang. Sampai di mana tadi bang? Jadi hilang konsentrasi. Sampai di mana tadi bang? Perang. Oh perang. Ada namanya sholat khauf. Sholat ketika terjadi peperangan. Kita tidak pernah sholat khauf. Yang ada sholat terburu-buru. Allah, Allah, sampai Allah. Coba berangkat ya. Berangkat. Tidak mungkin kita tanya,
Bapak enggak. Batal sholat kita. Lupa lagi. Sholat kita mepet. Yang asal udah mepet mau azan baru sholat. Saya pernah nengok anak muda itu. Ya mau azan, memang masih waktunya. Tapi kan udah mepet. Macam mana serius itu sholat kalau udah mepet? Pasti cepat-cepat. Ibu-ibu sambil menggoreng ikan misalnya sholat Allahu Akbar. Meletup-letup. Kosong maksudnya Allah. Hilang konsentrasi. Itu kan namanya kamu ibadahmu main-main. Jangan mainkan ibadah, jangan permainkan ibadah. Kita menghadap Allah. Ya, Imam Imam Hasan kalau nggak salah saya, anak cucu Rasulullah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ketika berwudu aja dia gemetar. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ditanya, kenapa kamu berwudu seperti itu? Sampai gemetar bercucuran keringatmu. Kata beliau, apa kamu tidak tahu kita ini menghadap sama siapa? Ente kalau menghadap sama Pak Prabowo gimana? Gimana ya, pakaiannya pakai apa ya? Mau prepare 3 hari 3 malam. Itu Pak Prabowo dipikir tuh undangannya Pak Prabowo yang sekian. Hari ini 3 hari udah prepare tuh. Baju itu yang mana mau dipakai yang pas itu, yang dia suka, yang wah. Ya kita sama Allah juga mesti gitu. Yang mana yang Allah suka pakaiannya, yang rapi. Ini kan itu membayangkan. Yang mana yang Allah senang sama kita. Ini bentuk ihsan kita kepada Allah. Oh ini yang Allah suka pakaiannya, yang enak di hati. Ada seorang soleha, seorang lelaki soleh. Dia tuh kalau dia mau sholat, memang dia sudah siapkan pakaian sholatnya khusus untuk sholat. Itu disetrika baik-baik, dikasih harum. Kenapa? Kita ini mau menghadap Allah, Tuhan alam semesta. Maka ketika keadaan itu membuat hati itu udah terbawa ihsan. Paham ini maksudnya? Apa yang kita gunakan di pakaian itu akan memberikan kesan di kolbu. Saya ini menggunakan pakaian-pakaian putih, pakaian-pakaian indah. Ini bukan mau tampilkan sama orang, tidak. Untuk kepentingan pribadi loh. Apa kepentingannya? Kalau yang kita gunakan enak, nyaman, indah, otomatis hati itu sudah muncul kekhusyuan lebih awal. Sudah muncul kesiapan menghadap Tuhan. Paham ini kenapa Ustaz Nurul Bang Mayang sangat tegas itu. Saya dengar bagaimana sebenarnya itu kepentingan pribadi, kepentingan ke kita, ya kan? Ketika kita mau pergi sholat, mau beribadah, pakaian kita gunakannya udah terbawa duluan, itu sugesti psikologi kita udah terbawa untuk khusyuk. Apalagi pakai harum-haruman, itu makanya Nabi senang pakai harum-harum, ya. Oke, nah, udah nggak ada yang nunggu jam kan? Saya lagi yang nunggu jam. 15 menit lagi ya. Maaf Bang Andi. Kalau Bang Andi tak mungkin lah. Bang Andi hanya sekedar nengok aja. Baik. Nah, kata beliau, kalau Allah buat kita jauh dari manusia, jauh dari makhluk Allah, nggak usah nanya apa-apa lagi. Memang Allah desain kita supaya kemudian kita bermesra-mesraan dengan Allah. Allah bukakan pintu kemesraan itu dengannya. Kita jadi jinak dengan Allah. Betapa banyak kita gagal. Saya mau ngomongin siapa lagi ya? Kasih contoh siapa lagi? Betapa banyak kita gagal sholat tahajud, kita gagal berzikir, kita gagal naikkan kita punya grade sholat sunat hanya gara-gara berkecimpung lama dengan manusia. Ngomongnya pun melantur di sana kemari. Nah, kalau misalnya saatnya kita dalam hati, aku udah bosan dengan orang-orang itu juga yang dibicarakan itu udah bosan. Ya sudah, tinggalkan. Ambil tasbih, bentangkan sejadah, bermesraan dengan Allah. Allah.
Ada saat memang kita jenuh dengan manusia, bosan bersama dengan manusia. Dari balik pintu itu kamu lagi aku tengok balik pintu itu. Tapi jangan ngomong sama orang rumah begitu ya. Kena kunci kita dari luar. bukan orang rumah, teman-teman kita misalnya. Enggak. Itu juga pada ketawa. Ya. Ada saat kita bosan dengan kawan-kawan atau kawan-kawan kita sudah, ya memang Allah buat kayak gitu seperti itu sama kita supaya kita lebih intens dengan Allah, naik grade kita, naik komunikasi intim kita dengan Allah, kita semakin mesra dengan Allah. Sudah, ya. Makanya para aulia Allah itu memang Allah asingkan dari manusia. Saya kasih contoh begini ya, gini. Kenapa seperti itu? Karena kamu belum kuat. Makanya Allah asingkan kita. Nanti kalau kita sudah kuat, baru Allah kembalikan lagi. Kalau kita sudah kembali, kita akan bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Bukan ditaruh di gunung terus, kita nanti turun gunung lagi, ya. Nanti kita bersama dengan masyarakat kita lagi. Kenapa? Karena supaya kita tidak mudah terpengaruh. Saya dengar kabar di majelis ini ada kawan-kawan kita terpengaruh lagi. Makanya itu yang diarahkan sama Ustaz, ikutin. Karena tahap-tahap itu memang harus dilalui. Antum belum kuat fondasinya, belum kuat, mudah terpengaruh kalau balik lagi. Nah, kuatkan dulu sama dengan api. Api itu kalau masih kecil Pak Waria, kalau Pak Waria nggak akan terpengaruh kan, insya Allah. Dan kuat ya, insya Allah. Ya. Jadi kalau api itu kecil kan, kita itu jaga betul itu. Apalagi yang perokok itu, kalau kena angin, dijaga. Apinya kan mengandi. Api kalau masih kecil kan dijaga betul. Kenapa? Takut kena angin nanti mati. Jatuh ambil lagi tuh ya. Iya. Takut. Maka dia dijauhkan dari terpaan angin, karena supaya akhirnya dibuat suluh yang besar. Begitu sudah ke api yang besar, segede-gede api itu silakan datang angin. Begini-begini pun dia tetap menyala. Bahkan kalau ada angin malah tambah besarnya apinya, ya kan? Amin. Ngerti ini maksudnya ibarat itu. Nah, orang yang belajar ilmu zikir, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, jangan baru 3 hari sudah sok, aku nak ke sana, masuk ke sana, insya Allah imanku nggak goyah. Ayolah, bahas, langsung kelepek. Mana yang tak muncul lagi di majelis zikir? Rupanya itu tuh, ya. Karena iman kita ini belum kuat, maka dijaga dulu, disendirikan dulu dia. Masuk dulu khalwat, masuk dulu di zawiyah, dididik, ditarbiyah dalam majelis ini sampai selama mungkin. Kalau sudah kokoh dia, Sul, antum pulang kampung. Ustaz sudah tengok kamu ini sudah bisa, balik kampung sana, dakwahin. Kenapa? Supaya ketika balik ke kampung, mau dia dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih uang, dikasih istri cantik, nggak goyah dia. Atau dihina orang, di plaza orang, diintimidasi orang, nah, bahkan dia menjadi suluh di kampungnya. Orang-orang yang sudah tertarbiyah dengan baik, udah kokoh imannya, tidak mudah goyang imannya, itu akan menjadi rahmat di mana dia berada. Makanya ya, kalau tidak dengar saya punya arahan, guru punya arahan, begitu tuh jadinya.
kayak kelapa itu. Tahu kelapa? Tahu buah kelapa? Buah kelapa itu, Pak, kalau jatuhnya tak matang, apa yang bisa diambil? Tapi kalau jatuh matang, sabutnya bisa dipakai kan? Bisa. Arang apa ya? Batoknya bisa dipakai nyetrika dulu. Kayak arang kan, bakar. Itu guna. Apalagi airnya bisa ngilangin sakit kepala, bikin pusing, kolesterol dan sebagainya. Apalagi dagingnya, segala macam makanan dijadikan santan. Akhirnya kolesterol. Itu ya. Maka harus Bang Helmi, ibarat kalau mau keluar dari majelis ini, ditugaskan oleh guru, ya, menjauh dari majelis ini. Kalau sudah betul-betul ilmunya itu sudah kayak kelapa, matang, semuanya bisa digunakan. Tapi kalau nggak matang jatuh, apa yang bisa dipakai? Jangan-jangan dia pula yang keseret arus. Jadi dia enggak. Belum apa-apa sudah lepas dari Ustaz, ke bawah arus. Karena jangan pikir di luar itu cobaan. Cobaan itu banyak. Cobaan dengan kenikmatan atau cobaan dengan kepayahan dan kesulitan. Dua-duanya kan cobaan. Sama dengan Nabi. Ya Muhammad, kalau engkau mau wanita yang cantik, kami akan carikan wanita yang paling cantik untukmu. Kalau kamu mau memilih kekuasaan, kami akan angkat engkau jadi pemimpin tertinggi. Kalau kamu menginginkan harta, kami akan kumpulkan harta semua ini untuk kami serahkan kepadamu. Asalkan kamu berhenti berdakwah. Kata Nabi, kamu kasih letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Aku tidak pernah bergeming dari dakwah risalah untuk menegakkan agama Allah ini. Begitu. Ini baru dikasih uang 1 miliar, baru 100.000. Ustaz ceramah, haram itu judi itu. Judi sabung ayam haram. Itu maksiat kepada Allah. Ustaz, itu suara di masjid. Datanglah orang ngasih amplop 10 juta isinya. Ustaz, boleh tak dikurang-kurangi sedikit itu fatwanya? Ditengok, 10 juta gampang. Berubah. Sabung ayam itu menurut pandangan saya, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kalau ayamnya kelahi, tak apa, asal jangan orangnya yang kelahi. Kan kacau itu fatwanya ini. Kacau fatwanya ini. Kenapa? Udah dikasih amplop 10 juta dia. Itu namanya dia masih muda goyah. Jangan kalian kayak gitu. Ya. Ceramah kalian nanti mau dikasih uang 1 miliar, berubah itu fatwanya. Makanya itu jangan keluar dari zawiyah ini dulu. Belum siap kalian. Zikir aja nanti disuruh-suruh. Zikir itu pun kalau Ustaz tengok, kalau tak tengok tak ada Ustaz. Allah. Mana-mana pergi jangan. Ditanya, nampak apa Pak? Saya nampak berlian indah betul. Allah. Itulah ya. Jadi para hadirin, nah maksudnya Allah menjauhkan kita dari manusia, dari makhluk-makhluknya, supaya mendekat dengan Allah lebih intens. Agar nanti ketika kalian sudah kokoh imannya, kokoh zikirnya, kokoh tauhidnya, ilmunya matang, diterjunkan kalian. Kita ini kan tidak selamanya bersama, Pak. Entah saya meninggal duluan atau Pak Waria duluan, tapi menurut usia biasanya ya kan? Tapi bisa jadi saya lebih dulu. Kan tidak selamanya.
Tiba-tiba saya lepas, dipanggil oleh Allah. Mesti kalian harus kokoh. Siapa tahu di sini ada yang melanjutkan ilmu ini, Allah kasih dia kelebihan. Karena yang kayak begini ini Allah yang pilih. Saya ini tak mau sebenarnya. Kalau disuruh, tidak mau saya. Jadi musik ini berat. Jadi guru itu berat, dunia akhirat. Ya, ini bukan dosen yang digaji puluhan juta, tidak. Apa digaji? Ustaz datang duluan pakai mobil sendiri. Sampai ke sini diklakson dulu, tang 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 tang, baru keluar orangnya. Begitu masuk ke dalam, jamaahnya belum pada datang. Sabar ya Allah, sampai kapan awak sabar nih? Mestinya kan Ustaz datang, santrinya udah siap menerima pelajaran ini, tidak awak yang nunggu. Mana bukannya Bang Maya? Mana bukannya? La ilaha illallah. Sabar 2 kali lipat. Itu enaknya jadi mursyid. Tak enak kan? Tapi karena Allah perintah, dipilih oleh Allah. Kalau mau ditengok dari kemampuan saya, kesabaran saya ini beda tipis dengan kesabaran kalian sebenarnya. Beda tipis. Tapi karena saya jadi guru, ya harus jadi guru. Harus duduk dulu di depan, ngayomin di belakang, bersama di tengah, tuturi handayani. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kajian kita malam hari ini, ketika kamu merasa kamu jauh dari manusia, atau kamu dijauhkan oleh manusia dari manusia, maka sebenarnya saatnya kita untuk lebih intens bermesraan, berdialog, beribadah, berzikir, menyebut asmanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.